Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Sukma. Cerita ini ditulis oleh Desi Prayoga 1 ataupun tim emak. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Di kali ini tim cerita emak mendapatkan kesempatan untuk membagikan sebuah kisah pilu tentang kematian seorang gadis remaja berusia 16 tahun. Saat ditemukan meninggal dunia, jasadnya ditemukan dengan beberapa luka lebam yang terdapat di sekujur tubuhnya. Bukan hanya itu, gadis ini juga ditemukan meninggal dalam kondisi yang sedang mengandung 4 bulan. Bahkan saat emak cross-check langsung ke rumah narasumber, tepatnya di hari Minggu kemarin, dan mendengar langsung ceritanya dari mulut ibunya, kami merasa antara percaya dan tidak percaya. Tapi memang itulah yang terjadi kepada remaja cantik ini, dan semua warga di sana mengenalnya dengan nama Sukma. Tim akan mengajak kalian sedikit mengikuti alur kronologinya sampai emak bersedia cross-check langsung ke rumah Sukma ini. Jadi tepatnya hari Kamis Minggu kemarin sekitar jam 5 pagi, tim mendapatkan email dari akun yang bernama Susi dan di situ subjeknya hanya tertulis Sukma. Tim kira itu cerita tentang roh yang keluar dari badan atau semacamnya. Ternyata Sukma itu adalah nama orang yang akan dia ceritakan. Mulai tuh kita baca dari awal sampai akhir dan kita kemudian merasa tertarik untuk mengangkat cerita ini ke Twitter Cerita Emak. Seperti biasa kita harus ada kesepakatan kedua belah pihak dan emak langsung meminta nomor telepon Mbak Susi yang mengirim email ini. Syukurlah responnya cepat dan pindah ke WhatsApp. Untuk cerita lengkapnya insya Allah akan tim buatkan thread terpisah karena selama perjalanan ke rumah narasumber emak ini mengalami beberapa kejadian tidak masuk akal yang sampai membuat emak drop pada kala itu. Bahkan saat ini emak sedang dalam masa pengobatan dari seorang ustadz di salah satu masjid di Surabaya. Emak sampai terpaksa diruqyah 2 kali untuk memastikan sosok-sosok tidak kasat mata yang menempel di tubuhnya benar-benar hilang. Pokoknya menarik banget untuk kita bahas di sesi yang berbeda. Dan pastinya ini akan aku wakilkan karena emak perlu waktu istirahat yang benar-benar total. Buat yang belum kenal aku, halo, aku Dimas, penanggung jawab dari akun Cerita Emak, dan emak adalah pemilik akunnya. Kita hanya kerja berdua gengs, jadi mohon maaf kalau kadang up-nya agak telat, ditambah cerita yang masuk juga banyak sekali. Singkat ceritanya, emak tiba di rumah narasumber dan bertemu langsung dengan ibu mendiang Sukma. Di sana emak diperlihatkan semua potret tentang sosok Sukma ini, yang pasti tidak akan kita up sesuai permintaan narasumber demi menjaga privasi mereka. Tim juga tidak akan menyebutkan lokasinya di mana, tapi untuk para narasumber yang punya kontak WA emak dan sempat melihat story WA-nya, mohon di-keep untuk diri sendiri dan mohon kerjasamanya. Akan tetapi semua nama-nama di sini tetap terpampang nyata apa adanya. Tujuannya untuk menotis satu orang yang harusnya bertanggung jawab. Ia sangat penuh atas kematian si Sukma ini. Sayangnya orang itu seperti hilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak dan membuat arwah Sukma sampai detik ini masih terus menunggu orang itu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Benar arwah Sukma masih gentayangan di sekitar desanya, bahkan lebih seringnya di tempat ditemukannya jasadnya itu. Kesaksian ini juga diungkapkan semua sama penduduk desa tempat tinggal Sukma, bahkan ada beberapa orang dari desa sebelahnya yang turut bersaksi melihat arwah Sukma pas di depan matanya. Kalian penasaran dengan ceritanya? Mari kita baca bersama-sama alur ceritanya. Tahun 2015 di sebuah desa ditemukan sesosok jasad
perempuan tanpa busana di sebuah parit dekat perkebunan jagung milik seseorang. Jasad tersebut ditemukan meringkuk sambil memeluk boneka Mickey Mouse yang penuh cipratan darah kering di sekitar permukaan boneka. Salah seorang warga pemilik kebun jagung itulah yang menemukan jasad tersebut lebih dulu. Awalnya orang ini panggil saja Pak Udin, tidak mengenali jasad ini dikarenakan tubuhnya yang sudah pucat kehijauan, setengah membiru dan membengkak. Karena panik, Pak Udin lantas memanggil beberapa warga yang kebetulan juga sama-sama sedang berada di kebun mereka, yang lokasinya tidak jauh dari kebun milik Pak Udin. Warga ramai-ramai berdatangan ke lokasi, dan ketika aparat desa datang dengan membawa beberapa polisi beserta tim medis, barulah jasad itu diangkat dari parit dan warga terkejut ketika melihat wajahnya. Sebab mereka semua yang ada di sana mengenal kalau wajah itu adalah wajah Sukma, gadis 16 tahun yang sempat dikabarkan hilang selama 2 minggu sebelumnya. Pak Udin meyakinkan polisi bahwa kemarin-kemarin waktu dirinya sedang di kebun dan melewati parit tersebut, jasad Sukma belum ada di situ. Polisi lantas menyimpulkan bahwa jasad Sukma baru semalam diletakkan di parit ini, tapi menurut hasil otopsi bahwa Sukma ini sudah meninggal hampir seminggu lamanya. Bisa jadi ketika Sukma dinyatakan hilang, sebenarnya dia diculik dan diajar sebelum akhirnya penculik itu memilih untuk menghilangkan nyawanya dengan cara yang begitu sangat sadis. Dan polisi juga menambahkan bahwa Sukma ini sebelumnya disetubuhi berkali-kali oleh beberapa orang yang berbeda. Ditambah polisi juga mengatakan bahwa Sukma saat diotopsi sedang berbadan 2 dan usianya kandungannya itu sudah 4 bulan. Malah tambah kaget warga yang mendengar itu, seakan warga tidak percaya, padahal terakhir mereka melihat Sukma sebelum hilang kondisinya biasa saja, bukan seperti orang yang sedang hamil. Kondisi tubuh Sukma ini kurus, jadi kalau hamil pasti kelihatan, tapi ini nggak kelihatan sama sekali, ujar Mbak Susi kepada emak pada saat di rumah Sukma. Menurut hasil yang diberikan polisi, kemungkinan Sukma meninggal akibat lebam yang ada di paru-parunya dan kerasukan beberapa organ vitalnya, yang akhirnya membuatnya kehilangan kesadaran, susah bernapas, dan akhirnya meninggal dunia. Sukma juga ditemukan dalam kondisi yang kurang gizi, seperti tidak diberi makan berhari-hari serta terdapat beberapa kandungan yang tidak selayaknya ada di saluran pencernaan manusia, seperti kotoran manusia dan beberapa lainnya yang mana aku tidak sanggup menyebutkan di sini. Dan vagina Sukma juga ditemukan dalam kondisi yang membengkak dan bernanah. Ada 3 gigi depan Sukma yang hilang seperti habis terkena tonjokan, serta tulang hidungnya yang membengkok karena pukulan yang cukup keras. Serta masih ada beberapa kekerasan fisik yang diterima Sukma, tapi Mimin tidak bisa menyebutkan lagi karena tidak sampai hati. Lantas kalian pasti bertanya, Sukma ini siapa sih, Min? Nah, Sukma ini adalah anak dari seorang ibu yang bernama Ibu Tri, dan Sukma adalah anaknya. Sedari kecil, Ibu Tri tidak pernah menyebutkan perihal identitas bapaknya Sukma. Seakan Ibu Tri sengaja menutupi aib dari anaknya, karena ternyata Sukma adalah anak di luar nikah Putri dengan seorang pria yang sudah menyandang status suami orang. Akhirnya Sukma hanya hidup sederhana berdua dengan ibunya. Meski begitu, Sukma tidak pernah mengeluh akan hidupnya dan terus setia membantu ibunya mengais rezeki untuk memenuhi kehidupan mereka setiap harinya. Rumah mereka juga bisa dibilang rumah yang tidak layak huni. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu atau besek, serta atapnya dari tanah liat dan sebagian terbuat dari tumpukan jerami. Sedari kecil Sukma sama sekali tidak mengenyam bangku sekolah. Putri hanya mengajarkan Sukma huruf dan angka sebisanya di rumah. Putri mengambil buku bekas tetangganya dan mengajarkan apa yang ada di buku itu kepada Sukma. Itu pun hanya buku bacaan anak TK, dan selebihnya Putri juga tidak paham karena dirinya pun hanya tamatan SD kelas 2. Kurikulumnya juga berbeda dengan tahunnya Sukma, yang membuatnya kesusahan untuk memahami apa yang diajarkan di buku itu.
Sukma terpaksa tidak sekolah lantaran sangat minimnya keuangan mereka. Setiap harinya Sukma akan memberi makan hewan ternak tetangganya dan angon ternak tetangganya di sebuah padang rumput di bawah bukit dekat rumahnya, sambil dirinya membaca buku bacaan TK bekas milik tetangganya. Kadang pemilik ternak hanya membayarnya dengan sebungkus nasi, atau kadang jika Sukma beruntung, dia akan dibayar dengan uang yang sepadan dengan kerjaannya. Rutinitas itu terus Sukma lakukan sampai dirinya berusia 14 tahun. Hidupnya mulai sedikit ada kemajuan, di mana saat itu Ibu Tri dilamar oleh seorang pria yang terkenal sebagai preman di desa sebelah. Pertemuan mereka juga tidak disengaja. Mereka bertemu juga di pasar ketika Putri berjualan hasil kebun milik tetangganya. Seperti yang aku bilang, di sana banyak sekali kebun milik warga yang ditanami jagung, singkong, pisang, dan lain-lain. Dan Putri lah yang biasanya menjualkan hasil kebun mereka ke pasar dengan mengambil untung sendiri di setiap dagangan yang mampu dia jual. Putri yang awalnya menolak lamaran pria ini, lama-lama luluh karena pria ini menjanjikan padanya untuk membahagiakan dia dan anaknya. Semua Putri lakukan itu pun demi masa depan Sukma, dan akhirnya pernikahan mereka pun digelar. Kita panggil saja suami Putri dengan nama Pak Gatot. Semua nama-nama yang tertulis ini memang nama aslinya, tapi dalam bentuk panggilan. Emak nggak ingat nama lengkapnya, jadi kita tulis nama panggilannya aja, dan kemudian kita lanjut ke ceritanya. Pak Gatot sedikit demi sedikit mulai memenuhi janjinya. Diboyongnya Putri dan Sukma ke rumah Pak Gatot. Mereka pun mulai nampak meninggalkan rumah tua Putri. Bahkan Sukma yang usianya 14 tahun sudah bersekolah, tapi dia masih harus memulainya di bangku kelas 3 SD. Karena Sukma harus mulai belajar dari membaca dan menulis dengan baik terlebih dahulu. 2 tahun lamanya warga tidak mendengar kabar Putri sudah ikut dengan Pak Gatot. Tiba-tiba warga terkejut ketika Ibu Mbak Susi yang baru pulang dari sholat Isya berjamaah yang ada di musola itu tidak sengaja bertemu Putri dalam perjalanan pulang ke rumah. Beliau melihat Putri membawa tas besar dan menggandeng Sukma di tangan kirinya. Tubuh Putri tampak kurus dan banyak sekali luka lebam di wajahnya. Usut demi usut, ternyata selama Putri tinggal dengan Pak Gatot, dirinya mendapatkan kekerasan atau KDRT. Putri mencoba melaporkan kepada pihak polisi, tapi sayangnya mereka seperti terlalu takut berhadapan dengan sosok Pak Gatot. Pak Gatot ini seperti sangat-sangat disegani oleh orang-orang di sekitar desa sana itu. Bahkan nyatanya polisi sekitar tempat Pak Gatot enggan membantu Putri untuk mengusut kasus KDRT yang diterimanya. Alhasil baiklah, Putri dan juga Sukma ke rumah lamanya. Saat itu usia Sukma sudah hampir 16 tahun dan sudah duduk di kelas 5. Ibu Mbak Susi lantas mengantar Putri sambil membawakan tas bawaannya ke rumah lamanya. Setibanya di sana, Ibu Mbak Susi ini tidak tahu lebih jauh karena beliau langsung pamit balik ke rumahnya. Takutnya Putri dan Sukma ini capek mau istirahat. Sungkan kalau ditanya-tanya lebih jauh, pulanglah itu Ibu Mbak Susi ke rumah. Keesokan harinya Putri ini terlihat sedang menjemur bajunya yang habis dicuci di depan rumah. Karena memang Putri kalau jemur baju di depan rumah lalu dihampiri sama Pak RT setempat. Pak RT menanyakan perihal urusan Putri kembali ke rumah ini, dan ternyata Putri memilih untuk bercerai dari Pak Gatot lalu kembali menempati rumah ini. Waktu Pak RT menanyakan sekolah Sukma, Putri juga menjawab kemungkinan Sukma tidak akan melanjutkan sekolahnya kembali. Putri hanya menjawab, "Saya hanya ingin melindungi nyawa anak saya." Mendengar itu Pak RT tidak bertanya lebih jauh karena takutnya itu urusan pribadi keluarga Putri dan juga di luar kewenangan Pak RT. Hari demi hari Putri dan Sukma terlihat kembali melakukan rutinitasnya. Tak terasa sudah seminggu mereka menempati rumah tua ini lagi, sebuah rumah gubuk peninggalan mendiang orang tua Putri, hingga warga sekitar rumah Putri dihebohkan dengan menghilangnya Sukma dari rumah.
Di pagi harinya Sukma seperti biasa menggembala dengan ternak milik tetangganya dan selalu pulang tepat waktu, yaitu di jam 1 siang. Tapi saat itu sampai jam 5 sore Sukma tidak pulang ke rumah. Semua warga mencari ke tempat Sukma biasa menggembala, yaitu di padang rumput di bawah bukit. Tapi warga hanya menemukan 2 anak sapi yang Sukma bawa tadi pagi, dan mereka tidak melihat ada tanda-tanda keberadaan Sukma di sana. Lantas warga kembali ke desa hanya membawa 2 anak sapi tanpa ada sosok Sukma. Pak RT coba melaporkan kehilangan Sukma kepada polisi setempat, tapi entah kenapa polisi seperti sengaja mengulur-ngulur waktunya dengan alasan yang tidak logis. Ya mungkin kasus yang ditangani bukan kasus orang berduit, makanya mereka enggan mempercepat pergerakan mereka. Akhirnya warga berinisiatif untuk terjun langsung membantu proses pencarian Sukma. Putri bersyukur karena dirinya dan anaknya masih dikelilingi oleh orang-orang baik. Beberapa warga mencoba bertanya lebih jauh kepada Putri sebenarnya ada masalah apa yang terjadi, karena tidak biasanya Sukma tiba-tiba menghilang seperti ini. Barulah Putri menceritakan semuanya. Selama dirinya menikah dengan Pak Gatot, Putri ini selalu saja mendapatkan kekerasan fisik yang bukan kesalahannya, tahu-tahu menjadi kesalahannya dan membuatnya menjadi pelampiasan amarah Pak Gatot tanpa dia tahu sebab pastinya apa. Seakan apa yang dia lakukan kepada Pak Gatot selalu salah dan Ibu Tri masih mencoba bersabar. Kesabaran Ibu Tri menghilang ketika dia mendapati Sukma merintih kesakitan di kamar pribadi Pak Gatot. Sukma seperti kesakitan di alat kelaminnya, dan waktu Putri cek ternyata sudah berdarah, lalu ada bercak maaf sperma di sekitar alat kemaluannya Sukma. Kejadian tersebut terus berulang-ulang hingga Putri sudah tidak tahan dan langsung memukul kepala Pak Gatot dengan vas bunga, sebelum akhirnya dia membawa anaknya kembali ke rumah lamanya dan bertemu ibu Mbak Susi seperti yang aku ceritakan sebelumnya. Putri menduga kemungkinan anaknya menerima kekerasan seksual tidak hanya sekali 2 kali, melainkan beberapa kali, dan Pak Gatot melakukan hal keji itu ketika Sukma baru pulang sekolah. Di mana jam-jam segitu Putri masih ada di pasar, karena dia memang diamanahi Pak Gatot untuk menunggu kiosnya di pasar dan baru balik ke rumah pukul 2 siang. Setiap dirinya menemukan anaknya itu selalu dalam kondisi yang sama, yaitu di kamar pribadi Pak Gatot sambil merintih kesakitan, dan sedangkan Pak Gatot sudah tidak ada di rumahnya. Tahu-tahu Pak Gatot pulang ke rumah larut malam dalam kondisi mabuk, sehingga membuat Putri kesusahan untuk menanyakan perihal yang telah dilakukannya kepada anak gadis semata wayangnya itu. Orang-orang termasuk Ibu Mbak Susi dan Mbak Susi yang mendengar rentetan kejadian yang dialami Sukma selama di rumah Pak Gatot membuat mereka marah, kecewa, sakit hati, dan bahkan sampai menangis. Mereka merasa ditipu dengan sikap Pak Gatot yang sepertinya itu manis sekali kepada Putri dan anaknya. Emak juga melihat kalau warga tempat tinggal Putri ini semua orang-orangnya solid dan baik-baik serta ramah tamah, dan kemudian warga yang mencari keberadaan Sukma sama sekali tidak bisa menemukan posisi pastinya Sukma di mana, dan mereka memutuskan untuk ke rumah Pak Gatot. Pikir mereka Sukma balik lagi ke rumah Pak Gatot karena lupa kalau dia udah nggak tinggal lagi di sana dan takut mau pulang sendiri. Harapan warga Sukma tetap dalam kondisi yang baik-baik saja dan tidak terluka sama sekali. Setibanya di sana, warga tidak mendapati orang di rumah Pak Gatot. Rumahnya nampak sepi dan lampunya mati. Hanya menyisakan lampu terasnya saja yang masih menyala. Warga lalu menanyakan keberadaan Pak Gatot ke rumah tetangga sekitarnya, di mana semua tetangga Pak Gatot mengatakan hal yang sama, kalau Pak Gatot tidak berada di rumah karena RT rumah Pak Gatot berkata bahwa Pak Gatot rindu dengan anaknya. Makanya beliau mau bertandang ke rumah istri lamanya demi bisa menemui anaknya.
Katanya sih Pak Gatot akan pergi ke rumah mantan istrinya sekitar semingguan bahkan lebih. Pikir tetangga Pak Gatot mungkin dia masih rindu dengan putrinya. Dan saat warga menanyakan sosok Sukma, semua tetangga Pak Gatot ini juga kompak menjawab tidak tahu, sambil masuk kembali ke dalam rumah. Dikarenakan warga yang membantu proses pencarian Sukma menemui jalan buntu, Putri pun merelakan kepergian Sukma yang entah kemana itu perginya. Tapi dalam hati kecilnya, Putri ini yakin kalau hilangnya anaknya ini pasti ada sangkut pautnya dengan sosok Pak Gatot. Tidak mungkin Pak Gatot dengan mudah melepaskan mereka berdua dari genggamannya. Pasti Pak Gatot berusaha menculik Sukma agar dirinya mau memperbaiki hubungannya dengan Pak Gatot. Soalnya Pak Gatot menganggap KDRT yang dia lakukan kepada Putri dan Sukma adalah sebuah candaan semata. Lantas jika memang maunya seperti itu, kemana perginya sosok Pak Gatot yang bersamaan dengan hilangnya Sukma? Apakah mungkin dirinya benar di rumah istri tuanya? Sedangkan kedatangannya itu sama sekali tidak diharapkan oleh pihak keluarga mantan istrinya. Semakin lama Putri semakin larut dalam kesedihannya. Di setiap sujudnya Putri tidak pernah lupa menyertakan nama Sukma. Sampai suatu hari Putri pernah bermimpi bertemu dengan anaknya. Anaknya terlihat compang-camping layaknya ODGJ di jalan-jalan. Sukma menghampiri Putri, hanya menangis terus dan tidak mengeluarkan suara. Berkali-kali Putri bertanya, hanya merespon menangis yang diberikan oleh Sukma ini. Saat Putri mencoba akan memeluknya, justru sosok Sukma ini menghilang. Bahkan pernah Putri bermimpi anaknya ini kedinginan dan memintanya untuk dipeluk. Tapi pas mau dipeluk tahu-tahu hilang gitu aja. Mimpi seperti itu terus dan terus berulang-ulang terjadi di setiap tidur Putri itu. Putri bingung mengartikannya. Apa ini sebatas mimpi atau memang tersirat sebuah makna di dalamnya? Hingga hari ditemukannya jasad Sukma di sebuah parit di kebun milik tetangganya Bagi Buta. Putri yang mendapat kabar itu antara percaya dan tidak. Rasanya saat itu Putri seperti disambar petir pagi-pagi. Waktu Putri melihat langsung kondisi jasad anaknya, seketika darah tingginya langsung naik dan jantungnya seperti berhenti lalu pingsan. Dari situ Putri tidak ingat apa-apa. Sadar-sadar beliau sudah ada di rumah sakit yang di sampingnya ada Mbak Susi, Ibu Mbak Susi dan juga Bu RT. Putri terbangun dengan badannya yang lumpuh. Dokter juga bilang kalau Putri harus rajin minum obat dan sering melakukan terapi. Kesehatannya pasti bisa pulih kembali. Jangankan untuk terapi, untuk makan setiap hari saja, dia akan mengalami kesusahan untuk mencarinya sendiri di tengah-tengah kondisi seperti itu. Beruntung waktu itu semua biaya berobat ditanggung sama Bu RT. Semenjak itulah Mbak Susi dan ibunya bergantian menjaga Putri di rumahnya. Mulai dari membersihkan kotoran Putri sampai menyuapinya makan dan menemani Putri agar tidak terus larut dalam kesedihan. Bagaimanapun, seorang ibu tetaplah seorang ibu. Hampir setiap hari Putri menangis sambil terus memanggil nama-nama Sukma. Seakan dirinya masih belum terima dengan meninggalnya Sukma dan menganggap Sukma masih hidup padahal jasadnya saja sudah tidak bernyawa. Kembali ke cerita, Putri dibawa pulang ke rumahnya bersamaan dengan jasad Sukma yang dibawa pulang. Warga mengusulkan agar Putri tetap dibaringkan di kamarnya saja, sedangkan jasad Sukma di ruang tamu untuk dilakukan proses sebelum dimakamkan. Jadi mereka sama-sama sembujur, hanya terpisah sekah dinding besek dan di arah yang berbeda, kayak kepala ketemu kepala gitu loh, paham kan? Putri juga masih ingat betul wangi terakhir Sukma yang bahkan sampai detik ini masih menempel kuat di hidungnya. Pemakaman pun berjalan semestinya meski Putri tidak bisa turut ikut, setidaknya doanya akan selalu menemani Sukma menuju ke tempat terbaik di sisi Allah. Tapi sepertinya Allah memiliki rencana lain dengan kuasanya. Ketika selesai proses pemakaman, masih siang hari,
dan Mbak Susi ataupun ibunya sibuk menghidangkan jamuan untuk warga yang baru datang ataupun baru pulang dari pemakaman itu. Putri yang saat itu sendirian di kamar, beliau mengaku didatangi oleh arwah Sukma. Sukma menghampirinya dengan memakai baju panjang, rambutnya sebahu terlihat acak-acakan, dan dia seperti menggendong bayi tapi dalam bentuk pocong. Lalu arwah Sukma ini duduk pas di samping kaki ibunya. Dia hanya menangis, tidak lama kemudian berkata, "Aku isi urung terima, Bu. Aku masih belum terima, Bu." Mendengar itu, hati seorang ibu mana yang tidak menangis? Tapi di sisi lain, Putri sadar bahwa tidak mungkin arwah Sukma gentayangan, pasti itu hanya korinnya. Semakin Putri menganggap itu bukan Sukma, semakin besar keyakinan Putri saat melihat hantu itu memang Sukma. Sosok ini sambil menangis bilang ke pocong bayi itu, "Nak, awakmu kudu ketemu karo bapakmu. Nak, kamu harus bertemu dengan bapakmu." Dan ketika Putri iseng bertanya siapa bapak anak itu, arwah Sukma dengan lantang sambil melotot matanya berkata, "Gatot," lalu hilang gitu aja. Sehabis mendengar itu, Putri langsung menangis sejadi-jadinya, dan tangisannya itu membuat panik semua orang. Ketika ditanya dan Putri menjawab apa adanya, malah tetangga-tetangganya tidak ada yang percaya dengannya. Justru tetangganya hanya menganggap dirinya seperti sedang trauma kehilangan anak sematawayangnya yang sangat dia sayangi, dan menyuruh Putri untuk segera mengikhlaskan saja kepergian Sukma agar dia tenang. Putri tetap bersikeras jika dirinya habis disamperin oleh Sukma. Mbak Susi yang paham betul sama Putri percaya kalau Putri tidak pernah berbohong. Mbak Susi pun kemudian menenangkan Putri agar tidak mendapat gunjingan dari warga. Malam pun tiba dan teror arwah Sukma pun dimulai. Kebetulan di desa ini selalu diadakan ronda malam bergilir, dan siapa yang mendapat jatah ronda harus membawa makanan kayak gorengan untuk camilan mereka selama ronda malam. Saat itu yang dapat giliran adalah suami Bu Munah. Tetangga depan rumahnya Mbak Susi, jadi dekatlah sama rumah Putri. Lah, Bu Munah ini awalnya tidur terus kebangun sekitar pukul 12 malam, dan dia sadar pasti suaminya sudah berangkat ke ronda. Ya karena rondanya dimulai pukul setengah 12 malam. Bu Munah ini iseng melihat, kali aja ya suaminya kan kelupaan sesuatu, ternyata benar makanan camilannya atau gorengannya tidak dibawa sama suaminya. Akhirnya Bu Munah telepon suaminya, ternyata HP-nya ditinggal di rumah. Mau tidak mau, Bu Munah harus nyusulin suaminya di pos ronda. Pikir Bu Munah, gak apa-apalah, kan tempatnya dekat, hanya di pinggiran gang depan. Mulai tuh Bu Munah siap-siap memakai kerudungnya dan keluar rumah. Begitu Bu Munah membuka pagar, dia melihat ada sosok perempuan yang penampilannya seperti orang gila memakai baju putih duduk-duduk di teras rumah Ibu Tri. Awalnya Bu Munah tidak berpikir aneh-aneh dan lanjut keluar rumah sambil menutup pagar. Pas hendak berbalik badan, sosok ini berasa semakin dekat dengannya. Sosok ini semakin berjalan maju hingga jarak mereka kini tidak terlalu jauh, sampai Bu Munah bisa melihat kalau sosok itu adalah Sukma yang sambil menggendong bayi pocong di tangan kirinya. Bu Munah yang melihat itu sampai terkencing di tempat sebelum akhirnya tubuhnya mulai bisa digerakkan dan beliau langsung berlari menuju suaminya di pos ronda. Sampai-sampai gorengan yang dibawa Bu Munah terjatuh berceceran di jalan-jalan. Setibanya di pos ronda, Bu Munah langsung menceritakan semua dengan bapak-bapak yang ronda waktu itu, berniat mengecek ke lokasi yang dimaksudkan Bu Munah itu. Waktu dicek ternyata benar bapak-bapak ini juga melihat sosok arwah Sukma yang persis seperti diberitahu Bu Munah. Mereka semua menjadi saksi pertama yang melihat penampakan arwah Sukma pada waktu itu. Sukma yang melihat mereka ketakutan langsung tertawa dan seketika marah sambil mendekat arwah Sukma ini berkata, "Gawarene Gatot, anakku dipateni,
aku dipateni, lan dhek yo kudu mati karo aku. Diakhiri dengan suara tawa Sukma, lalu sosok arwah itu menghilang. Orang-orang yang saat itu ronda langsung bubar pulang ke rumah masing-masing. Besok paginya mereka mencoba menceritakan kejadian malam itu kepada Pak RT setempat. Justru Pak RT tidak percaya dan menyuruh mereka agar cerita ini jangan sampai terdengar di telinga Putri, takutnya bisa mengganggu kondisi kesehatannya. Karena dari cerita itu tidak ada warga yang berani ronda. Mau tidak mau malam berikutnya Pak RT lah yang harus ronda. Kenapa dipaksa sih? Kalau udah jelas ada teror kayak gitu, ya mau gimana lagi, Pak RT harus tetap mengirim laporan ronda rutin kepada Pak Kades. Dengan segala keyakinan, Pak RT mulai melakukan ronda dengan ditemani anak laki-lakinya yang bernama Heru. Mereka keluar rumah sekitar jam setengah 12 malam dan benar-benar hanya berdua. Saat membuka pintu, Heru ini sudah memiliki firasat tidak enak, karena samar-samar Heru ini mendengar ada suara orang yang menangis di depan rumah. Bukan di area dalam rumahnya, tapi di luar pagar rumahnya. Jadi pagar depan rumah Pak RT ini ada temboknya, dan suara itu Heru yakini ada di balik tembok itu. Paham kan? Yang pagar tapi setengahnya tembok itu, ya seperti itulah. Heru yang keluar lebih dulu mencoba memastikan. Mungkin saja pendengarannya sudah terganggu atau bagaimana, makanya dia sampai salah dengar. Semakin Heru berjalan keluar, suara tangisan itu semakin lirih, tapi saat Heru mundur lagi suaranya keras. Panik dong Heru yang mendengar itu, tapi tekadnya masih bulat ingin tahu itu suara siapa. Ketika Heru mulai membuka pagar dan sedikit mengeluarkan kepalanya untuk mengintip keluar, ternyata benar, dia mendapati sosok Sukma di balik tembok pagarnya sambil menimang-nimang bayi pocong di tangan kirinya. Melihat itu Heru ketakutan dan kembali masuk ke dalam rumahnya, sampai-sampai dia saat menutup pintu setengah membanting dan membuat kedua orang tuanya kaget. Barulah Heru bercerita kepada orang tuanya apa yang barusan dia lihat. Pak RT dan istrinya merasa percaya karena Heru ini memang anaknya tidak pandai bohong. Ditambah ekspresi Heru yang saat itu panik, takut dan sampai berkeringat dingin akhirnya membuat Pak RT enggan ronda malam itu. Berdasarkan kesaksian anaknya, Pak RT membuat laporan kepada Pak Kades mengenai teror hantu Sukma ini. Teror selanjutnya dialami sendiri sama Mbak Susi. Saat itu dia sedang sendiri di rumah karena ibu dan bapaknya harus pergi ke kota karena ada saudara yang meninggal. Mbak Susi awalnya diajak, tapi dirinya memilih untuk tetap stay aja di rumah. Toh kalau dia ikut, yang merawat Putri siapa? Singkat ceritanya, setelah mengurus Putri, Mbak Susi ini kembali ke rumahnya untuk bersih-bersih dan tidur. Karena besok dia harus mengantar Putri cek kesehatan di Puskesmas ataupun balai kesehatan. Masuklah Mbak Susi ke rumahnya dan langsung pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih, setelah itu tidur. Sebelum tidur, Mbak Susi ini iseng pegang HP buat sebatas melihat chat pesan dari teman-temannya. Tidak lama kemudian Mbak Susi sudah benar-benar mengantuk dan akhirnya dia tertidur. Sekitar pukul 2, kalau tidak setengah 3, Mbak Susi ini kebangun lantaran kakinya ada yang menggerakkan sambil memanggil-manggil namanya. Mbak Susi yang tidak asing dengan suara itu, kemudian dia bangun sambil merespon. "Oh, foto Sukma, aku iki sik ngantuk." "Apa sih Sukma? Aku ini masih ngantuk." Sambil tidur kembali, pas kepalanya mau nempel lagi ke bantal, seketika Mbak Susi ini teringat kalau Sukma kan sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Dia langsung bangun dan kali ini matanya tiba-tiba segar, padahal sebelumnya dia dalam kondisi mengantuk berat. Dirinya seperti percaya tidak percaya karena dia yakin betul kalau saat itu dia sedang tidak bermimpi. Bahkan bekas pegangan tangan yang menggoyang-goyangkan kakinya itu ya masih terasa banget. Tangannya itu dingin sekali, persis seperti kalau kita habis main hujan dan menggigil. Dinginnya seperti itu.
Pokoknya benar-benar dingin yang tidak wajar dan bukan suhu tubuh manusia pada umumnya dia rasakan. Sejak kejadian itu, Mbak Susi sama sekali tidak memejamkan matanya dan dia mulai terjaga sampai pagi. Ketika pagi sudah menyapa, barulah dia menghubungi orang tua untuk menceritakan semua kejadian yang dia alami. Karena arwah Sukma terus-menerus mengganggu warga sekitar, Pak RW memutuskan untuk menghubungi seseorang dukun kenalannya. Katanya dukun ini mampu berkomunikasi dengan sosok yang tidak kasat mata ataupun arwah seperti Sukma ini. Dirundingkanlah itu semua sama warga, dan tentunya berdasarkan persetujuan Putri. Tapi sayangnya Putri tidak setuju dan menganggap kalau yang mengganggu itu bukan arwah anaknya, melainkan arwah iblis yang menjelma sebagai anaknya. Putri yakin anaknya sudah tenang di alamnya, dan Putri tidak setuju jika semua warga sampai harus mengganggu Sukma yang bahkan makamnya saja barusan kering. Warga yang sudah resah tetap mendesak Pak RW untuk menjalankan saja rencananya tanpa sepengetahuan Putri. Mbak Susi dan keluarganya juga tidak bisa membela Putri karena mereka mau membela bagaimanapun jelas akan kalah suara. Akhirnya sesuai hari yang ditentukan oleh dukun tersebut, yaitu hari Jumat Pon, weton kelahiran Sukma, semua warga berkumpul di sekitaran tempat pemakaman Sukma. Begitu antusiasnya warga-warga ini melihat sosok arwah Sukma dari jarak dekat, mereka seperti tidak takut lagi seperti sebelumnya karena ada dukun. Waktu itu sudah pukul 11 malam. Dukun ini terus membacakan mantra-mantra dari mulutnya. Tidak berselang lama kemudian angin kencang tiba-tiba berhembus cukup kuat di sekitar area pemakaman, membuat semua orang yang ada di situ menjadi cemas. Tidak lama kemudian terdengar suara tangisan seorang perempuan dari pojok pemakaman. Sosok itu semakin lama semakin maju, dan ketika sosok itu semakin maju, tangisannya berubah menjadi tawa yang membuat takut sekujur bulu kuduk merinding. Arwah Sukma seakan mentertawakan semua orang yang menunggu kedatangannya. Tanpa basa-basi, dukun ini bertanya apa mau arwah itu, dan arwah ini menjawab, "Aku pengen darah Gatot. Aku mau darahnya Gatot." Tahu-tahu dukun ini kesurupan sambil menggeram-geram, sampai semua warga membantu mengusir arwah yang merasuki tubuh dukun ini. Saat sudah tersadar kembali, dukun ini berkata jika dirinya tidak kesurupan melainkan arwah Sukma ini menunjukkan gambaran padanya bagaimana kejinya sosok Gatot menyiksa sampai membunuhnya dengan keji. Dukun ini menggambarkan kalau kelakuan Gatot memang biadab dan lebih parah dari seekor binatang sekalipun. Jika menurut keterangan dukun itu, Sukma diculik terlebih dahulu dan Gatot melihat Sukma yang sendirian sedang menggembala anak sapi. Dari awal Gatot sebenarnya mengejar Sukma, tapi karena dia masih terlalu kecil untuk dinikahi, makanya Gatot memilih berpura-pura menikahi ibu Sukma agar dia bisa selalu dekat dengan Sukma, kata dukun itu. Terus dukun itu menambahkan, sayangnya Gatot tidak bisa terus-terusan hidup dengan ibunya Sukma dan sempat menawari Sukma untuk dinikahi. Akan tetapi Sukma menolak, dan tolakan Sukma itu membuat Gatot tersinggung hingga menaruh dendam kepada gadis muda ini. Semuanya Gatot melakukan sendiri tanpa bantuan siapapun, mulai dari menculik, menyiksa, membunuh, bahkan membuang jasad Sukma pun Gatot melakukannya seorang diri. Kini Gatot sedang berada jauh keluar pulau Jawa, tapi Sukma tidak bisa memberitahu pastinya di mana karena Gatot dibantu sembunyi oleh seorang dukun dengan ilmunya. Siapapun tidak akan bisa menemukan keberadaannya, termasuk arwah Sukma. Bahkan ilmuku, dukun itu, tidak bisa menandingi kuatnya ilmu dukun yang dibayar oleh Gatot. Tapi aku memiliki seorang sahabat yang juga seorang dukun terkenal dari Banyuwangi. Aku jamin ilmunya sepadan dengan ilmu dukun itu. Mungkin itu agak sedikit susah karena syaratnya harus seseorang yang sedara dengan mendiang Sukma yang bisa memohon bantuannya dalam urusan seperti ini. Terlebih adalah orang tua kandung Sukma. Karena dari orang tua kandungnya, Sukma bisa menyalurkan dendamnya dan mempermudah sahabatku untuk memulai ritualnya. Ibu dukun itu sambil menyuruh
para penggali tanah untuk merapikan kembali makam Sukma. Dan dukun itu berkata kepada Sukma, "Pulang, Onduk, aku akan mencoba berunding dengan ibumu." Terlihat sosok Sukma yang menggendong bayi pocongnya hilang begitu saja. Kejadian di pemakaman pun berlalu dan kini berpindah ke rumah Putri, di mana dukun kenalan Pak RW masuk ke rumah Putri untuk membahas apa yang terjadi kepada mendiang anaknya. Dukun ini juga bilang, arwah anakmu tidak akan pernah bisa tenang jika belum memastikan Gatot mendapatkan ganjaran yang setimpal. Lagi dan lagi Putri menolak bahkan mengusir dukun itu, karena dia tidak ingin berbuat musyrik hanya demi arwah yang belum pasti itu benar-benar arwah anaknya. Sikap Putri membuat sebagian warga kesal, tapi sebagian lainnya memaklumi, sebab beliau belum lama ditinggal pergi anak semata wayangnya selama-lamanya. Hingga warga mulai meninggalkan rumah Putri satu persatu, termasuk Pak RW dan dukun itu, yang diakhiri oleh Pak RT dan juga istrinya yang turut berpamitan. Mereka tidak bisa memaksa Putri untuk sepemikiran dengan mereka, dan sekarang mereka hanya bisa mengantisipasi sendiri-sendiri agar tidak bertemu dengan arwah Sukma. Di rumah Putri hanya tinggal Mbak Susi, dan Putri menyuruh Mbak Susi untuk pulang juga karena dirinya ingin sendiri. Pulanglah Mbak Susi dari rumah Putri. Di tengah kesendirian Putri, di malam itu tiba-tiba arwah Sukma ini datang menemui Putri. Sambil menangis, Sukma menghampiri ibunya yang terbaring lemah di atas kasurnya. Putri mengaku Sukma semakin berjalan maju hingga tidur pas di sebelah kanannya sambil memeluk Putri. Putri juga merasakan betapa dinginnya tubuh Sukma saat itu. Tapi Putri tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya tidak bisa digerakkan karena lumpuh. Merinding dan takut jelas Putri rasakan, tapi entah kenapa saat dipeluk Sukma saat itu dirinya merasa bahwa arwah itu memang anaknya. Namanya ikatan batin seorang ibu dan anak sampai kapanpun akan terus tersambung. Sukma sambil memeluk ibunya berkata, "Bu, atiku loro bu, atiku sakit, salahku apa bu?" "Kalau hatimu sakit bu, ikhlaskan, biar jalanmu terang. Nanti yang jahat ke kamu akan menerima ganjarannya sendiri. Kamu jangan khawatir, Allah itu tidak tidur. Takdir setiap manusia sudah diatur. Kalau kamu balas, apa bedanya kamu sama orang itu, Duk? Kamu pikir hati ibu tidak sakit? Sakit, Duk. Tapi sekarang ibu sudah ikhlas. Ibu tidak akan mau kamu kesakitan lagi di sana kalau ibu belum ikhlas," jawab Putri sambil menitikkan air mata. Arwah Sukma pun hanya bisa menjawab, "Enggih bu, ngapunten nggih bu, maaf." Untuk mencairkan suasana, Putri iseng berkata, "Anak kamu cowok apa cewek, Duk? Kok kakak bilang kalau hamil tonduk ke ibu? Masa ibu sendiri malah taunya dari polisi?" "Jaler bu, cowok bu." Sambil tertawa kecil, "Pasti ganteng, mergane kowe kan ayu, Duk." "Pasti ganteng karena kamu kan cantik, Duk," jawab Putri sambil tersenyum. Arwah Sukma hanya membalas anggukan dan terus dalam posisi memeluk ibunya. 5 menit kemudian arwah Sukma ini seperti berpamitan kepada ibunya, tapi sebelum menghilang dirinya berkata, "Bu, maafin saya karena terlalu banyak mengecewakan ibu." Kepergian arwah Sukma saat itu membuat tangis Putri pecah seketika. Bahkan tangis Putri sampai terdengar ke rumah Mbak Susi dan membuatnya panik sampai harus menghampiri Putri ke rumahnya. Di sana Mbak Susi hanya menjumpai Putri seorang diri di kamar yang sedang menangis pilu. Tapi anehnya jendela kamar Putri terbuka, padahal dia ingat betul sebelum dirinya pulang jendela itu sudah dia kunci. Mbak Susi lantas meminta Putri untuk cerita tentang apa yang baru saja terjadi kepadanya, dan Putri pun berkata, "Aku barusan berbincang-bincang sama anak khusus," sambil meneteskan air mata. Karena kondisi Putri yang malam itu sedang kalut membuat Mbak Susi tidak tega meninggalkannya seorang diri, dan mau tidak mau malam itu Mbak Susi terpaksa menginap di dalam rumah Putri. Keesokan harinya Mbak Susi diceritakan semuanya oleh Putri ini, sambil dia menyuapi Putri untuk sarapan. Mendengar itu Mbak Susi otomatis langsung menangis.
Anehnya sejak kejadian itu, arwah Sukma tidak lagi menampakkan diri di desa itu. Tapi banyak yang bilang kalau arwah Sukma masih sering terlihat di perkebunan tempat jasadnya dibuang. Seperti dirinya sedang menunggu pembunuhnya datang ke tempat itu. Banyak yang bilang sampai detik ini arwah Sukma masih mengantui perkebunan milik Pak Udin dan selalu menampakkan wujudnya ketika sudah menjelang surup. Pak Udin saja tidak berani ke kebunnya dan membuat kebun milik Pak Udin sekarang terlihat sepi, seperti tidak terawat dan menambahkan kesan angker. Katanya sih udah coba dijual berkali-kali tapi nggak laku-laku, jadi ya dibiarkan begitu saja. Cuma terakhir tanaman-tanaman liarnya dipangkas semua sama Pak Udin dan sekarang terlihat seperti tanah lapang yang luas. Dari buka jalan saja kita bisa melihat parit lokasi tempat jasad Sukma dibuang sama pembunuhnya. Banyak yang berspekulasi kalau sebelumnya Sukma ini dijual oleh Pak Gatot kepada beberapa orang, nyatanya terdapat banyak cairan sperma yang berbeda. Mungkin Pak Gatot tahu kondisi Sukma sudah berbadan dua dan takut jika ada yang tahu kalau dirinya terlibat, makanya Pak Gatot melakukan penganiayaan kepada Sukma sebelum akhirnya dia menghilangkan nyawa Sukma. Wallahu alam ya gengs, karena Pak Gatot sampai detik ini masih belum mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ada yang tahu juga di mana keberadaannya. Mohon doanya agar yang terbaik untuk arwah mendiang Sukma. Kini kondisi Putri sudah membaik jauh sekali. Beliau sudah bisa menggerakkan badan dan tangannya. Sekarang beliau sudah bisa duduk meski kakinya masih belum bisa digerakkan. Pasti kalian bingung kenapa keluarga Mbak Susi bersedia merawat Putri waktu itu. Jadi keluarga Mbak Susi dan juga Putri ini masih ada ikatan saudara tapi jauh. Tapi mereka sebuyut, pokoknya begitulah. Putri juga mengucapkan terima kasih karena tim cerita emak bersedia datang menemuinya untuk mendengarkan seputar mendiang anaknya. Putri juga berpesan, jika kalian membaca ataupun mendengarkan video kali ini di atas jam 12 malam dan tiba-tiba mendengar suara perempuan menangis, langsung tidurlah karena itu adalah arwah Sukma yang menemani kalian membaca ataupun mendengarkan cerita ini. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, sehat selalu dan bahagia terus dan amin. Mohon maaf jika masih ada salah-salah kata dalam penulisan ataupun dalam saya membawakan video kali ini. Dan kami harap cerita ini kali ini dapat menemani waktu santai kalian. Sekian dan terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan jangan lupa pula untuk kalian subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian ya teman-teman, semoga kita mendapatkan banyak pembelajaran yang terkandung dalam cerita kali ini. Yang baik kita ambil, yang buruk seperti biasa kita buang jauh-jauh. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Sekian ya teman-teman, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.